bagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat yang jurusannya dibutuhkan oleh pasar kerja Jawa Barat sehingga tidak diambil alih oleh pasar kerja yang lain. Dan kita sudah punya komunikasi alokasi anggaran beasiswa mereka, termasuk di dalamnya beasiswa untuk santri. Kita punya komitmen untuk itu, dan alokasi anggaran provinsi Jawa Barat bisa dilihat secara terbuka semuanya. Jadi seluruh rangkaian apa yang disampaikan itu adalah concern kami, komitmen kami. Kalau kenapa tidak masyarakat masuk ke area ruangan, kami menghargai forum mahasiswa. Kalau semua orang masuk kan tidak tahu di antara mereka tujuannya apa, niatnya apa, malah forum ada dialog di forum yang lain. Kalau bicara dengan masyarakat, dicek seluruh orang yang di depan gedung sate itu tiap hari bertemu saya. Saya yang setiap hari terbuka, bertemu dalam setiap waktu demonstrasi lagi rusuh-rusuhnya, saya datang menemui dan saya tidak mati oleh masyarakat saya sendiri. Jadi untuk itu saya tidak pernah mengalami hidup seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tidak beristri. Jadi tidak ada yang sakit. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian mengenai tuntutan teman-teman mahasiswa agar para aktivis yang di Polda dibebaskan. Saya setelah ini akan bersama Pak Kapolda ke Polda Jabar. Saya akan bertemu dengan mereka. Demonstran yang bukan kriminal saya jamin untuk dibebaskan. Yang bukan kriminal. Nah, kalau demonstrannya wanita beda ceritanya. Oke? Demonstrannya membawa senjata api beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Masih ada disampaikan, silakan. Kawan-kawan kami ditangkap di Polda Jabar terkait dengan penangkapan itu. Saya rasa penangkapan itu perlu ada bukti-bukti terlebih dahulu Pak, sebelum kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Jika memang saya sebagai anak mahasiswa Fakultas Hukum, saya rasa penangkapan itu gak berlaku untuk masa aksi yang kemudian tidak ditemukan atau ada indikasi-indikasi mencurigakan atau mengarah kepada kriminal. Karena di dalam hukum itu ada asas jadi saya bahasa Belanda soalnya Pak. Jadi saya rasa buat teman-teman yang kemudian tidak ada indikasi-indikasi untuk kriminalitas serta barang bukti atau fakta-fakta di lapangan yang mengarah kepada tindak pidana, itu bisa dilepaskan Pak. Karena bagaimanapun mereka mempunyai hak konstitusionalitas sebagai warga negara Indonesia yang dijamin kebebasan berpendapat, ekspresi, berkumpul, berserikat di negara kesatuan Republik Indonesia ini Pak. Itu sih Pak buat kawan-kawan kami Pak ya. Terus saya juga ingin menyampaikan sih Pak, saya dari Bogor Pak, Universitas Juanda Bogor. Mungkin dari beberapa aspirasi teman-teman hari ini kebanyakan mungkin sudah disampaikan dari sisi nasional, mulai dari tindak tegas pelaku-pelaku yang melindas Papan Kurniawan, terus coba upaya kaderisasi, kualitas kaderisasi di partai politik coba diperbaiki, karena hari ini orang-orang yang menempati kursi senayan adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi kawan. Maka daripada itu kami meminta kepada Pak seluruh partai politik untuk memperbaiki sistem kaderisasinya, karena kita ini orang-orang yang mewakili kita di DPR adalah orang-orang yang mempunyai kualitas, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, bukan sekedar nyari kursi, bukan sekedar nyari popularitas dan lain-lain. Maka daripada itu kami mendorong dan kami meminta kepada seluruh partai politik untuk kemudian memperbaiki sistem kaderisasinya, agar kemudian lahir dan tercipta kader-kader memiliki kualitas, kader-kader yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Itu kebijakan-kebijakan nasional mungkin barangkali sudah disampaikan sama teman-teman, termasuk reformasi Polri Pak. Karena hari ini reformasi mungkin Bapak bisa cek trust publik kepada kepolisian hari ini sudah mulai menurun Pak. Mulai dari tahun-tahun sebelumnya, puncak hari ini karena terjadinya dan maraknya represivitas brutalitas dari aparat.
tidak ada satupun apa namanya agar jauh dalam penindakan massa aksi itu dilakukan dengan cara-cara yang agresivitas, brutalitas, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Harus terukur, profesional, dan serta mengedepankan pendekatan-pendekatan humanisme. Maka daripada itu kami minta untuk bagaimana kemudian ada upaya reformasi Polri. Itu orang-orang yang kemudian tidak memahami hukum mungkin bisa belajar hukum lagi, Pak. Karena kita juga ingin ada perekrutan yang lebih berkualitas untuk kepolisian. 5S1 lah kira-kira, Pak. Karena kebanyakan di kepolisian itu kan mereka yang berangkat dari anak SMA, terus tiba-tiba di kepolisian, tapi di wilayah pemahaman keilmuan hukumnya itu kurang, Pak. Sehingga kemudian supremasi hukum di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak maksimal, Pak. Terus saya juga ingin menyampaikan apa unek-unek saya, aspirasi saya terkait dengan kondisi di Bongkal, Pak, di Bogor. Banyak kemudian terjadi beberapa apa namanya perampasan hak-hak hidup kita, mulai dari Parung Panjang, dari Parung Panjang ke Rumpi itu, Pak. Mungkin barangkali Bapak kemarin di Solo kan, kita juga menunggu Bapak, kita ingin menyampaikan aspirasi Bapak, cuma kita lakukan bukan dari Rumpi sampai dari Parung Panjang sampai Rumpi itu jalannya bergelombang. Banyak kemudian dari kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang kemudian tinggal gara-gara infrastruktur jalan yang berlubang itu, Pak. Karena bagaimanapun nyawa itu nggak ada harganya, Pak. Kami meminta dari Pemprov yang kemudian direport ke pemerintah kabupaten untuk bagaimana kemudian menindaklanjuti infrastruktur di Kabupaten Bogor, Pak. Mulai dari perbaikan jalan, terus jam pembagian jam operasional truk tambang itu, Pak. Karena banyak kemudian dari masyarakat Kabupaten Bogor, terus dirungkit dengan di Parung Panjang itu terkena ISPA, Pak, penyakit pernapasan. Terus di puncak kemarin, Pak, saya nggak tahu ya. Saya pribadi mengapresiasi Bapak KDM untuk kemudian turun membersamai teman-teman masa aksi kemarin pas di Bandung. Tapi saya harap itu bukan pencitraan, Pak. Itu berangkat dari hati nurani atas keresahan, ketidakadilan dan penindasan di negara Republik Indonesia, Pak. Terus di puncak itu, Pak, kemarin terkait banjir. Kalau analisis kami, Bapak kan cuma menindaki terkait bangunan-bangunan di Hibis doang, Pak, ya. Sedangkan yang saya pahami di Sumarekon itu, Pak, saya nggak tahu, Pak, ya. Mungkin Bapak kenapa nggak pergi Sumarekon atau takut atau bagaimana, saya nggak tahu, Pak. Cuman yang saya tahu banyak kemudian dari kawan-kawan kami yang mengawal Sumarekon terkait izin legalitas, AMDAL dan lain-lain itu mendapat tindakan-tindakan kriminalisasi. Banjir kemarin di puncak itu salah satu faktornya adalah terkait dengan Sumarekon Bogor ini, Pak, yang tadinya dia diperuntukkan untuk lahan konservasi sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayah, yang kemudian dia masuk tahun 2020, sedangkan perda yang berlaku Sumarekon di daerah situ diperuntukkan buat skala perumahan skala permukiman, bukan perumahan skala perkotaan. Tapi hari ini Sumarekon itu udah skala perkotaan, Pak. Sehingga serapan air di tanah-tanah itu udah mulai kurang, Pak. Sehingga dampaknya adalah ke puncak yang harusnya jadi daerah ruang terbuka hijau, serapan airnya itu banyak, tapi hari ini nggak begitu terserap, Pak. Nah, jadi seperti itu, Pak, saya sampaikan. Dan juga izin kawan-kawan, karena ini forum kita bersama, tadi juga Pak Kadir menyampaikan bahwa ini bahkan mau diperpanjang juga nanti soal, Pak, ya. Karena memang ini bagian dari agenda pemerintah provinsi untuk belanja masalah dari tiap-tiap wilayah yang ada di daerah di Jawa Barat, Pak, ya. Maka daripada itu, untuk kawan-kawan jangan sungkan, jangan takut, jangan merasa teman-teman nggak punya apa yang ingin disampaikan. Saya rasa teman-teman punya aspirasi, saya rasa teman-teman punya keuntungan lain-lain, sehingga harapannya bisa disampaikan ke Bapak Deddy Mulyadi, dan saya harap yang disampaikan itu benar-benar ditindaklanjuti, Pak. Dan sedari tadi aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman
itu nggak apa namanya nggak ada tanda tangan dari Bapak KDM. Mungkin saya minta tanda tangan kepada Bapak KDM perwakilan DPRD dan polisian barangkali sebagai bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, Pak. Ya. Kebetulan saya ada catatannya, Pak. Sorry. Sama dengan yang kita. Ini sama. Sudah ditanda tangan. Sudah. Ini buat kita sebagai bukti, Pak, dari kawan-kawannya Bogor. Yang ini dalam Bogor. Iya. Udah saya tanda tangan. Tanda tangan Pak Kuat. Karena kami Sama ingin lagi ketua DPRD di bawah, ada di atas. jadi bukan Pak dalam konteks Eka. Oke, baik, silakan. Oke, izin kawan-kawan yang saya tahu dalam konteks negara demokrasi, paradigma yang harus dibangun adalah pejabat-pejabat publik adalah pelayan kita, bukan tuan kita, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Maka daripada itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, saya rasa perlu ada pembangunan paradigma bahwa pejabat-pejabat publik hari ini yang di depan, ataupun yang di nasional, mereka adalah pelayan kita, kawan-kawan. Karena sejauh ini doktrin yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat seakan-akan kita adalah pelayan, kawan-kawan. Sedangkan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Semangat, kawan-kawan! Biar tahu ketua DPRD dan pimpinan partai-partai menandatangani apa, bacain dulu. Oke, siapa? Mungkin ini tuntutan sama dengan teman-teman terkait sahkan RUU perampasan aset. Cuma saya rasa untuk mensahkan RUU perampasan aset itu agak sulit, kawan-kawan, di tengah dinamika di DPR. Maka kemudian saya mendesak untuk ya. Oke, iya ini Pak, saya menjelaskan sedikit terkait perampasan aset. Nah, iya makanya saya mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu, kawan-kawan. Karena kalau berharap RUU perampasan aset ke DPR itu kelamaan, kawan-kawan. Maka kita menuntut untuk dan mendesak mengeluarkan Perpu perampasan aset. Yang kedua adalah pecat anggota DPR yang menghina dan melukai hati nurani rakyat. Yang ketiga, bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap dan ditahan selama aksi dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Reformasi Polri agar lebih profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat. Adili seadil-adilnya pelaku penindasan Ahmad Kurniawan. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa. Tolak RUHP. Hentikan TNI dalam pengamanan aksi dan kembalikan TNI ke Barat. Harus ada sistem meritokrasi di legislatif seperti minimum S2 dan kesesuaian latar belakang dengan komisi. Lalu mengecam keras tindakan represivitas dan brutalitas aparat, kawan-kawan. Mungkin itu, kawan-kawan, untuk memperpanjang perjuangan kita. Mari. Mungkin kawan-kawan, saya ingin merawat semangat kita dan memperpanjang perjuangan kita melawan ketidakadilan, melawan penindasan di negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Mungkin bisa ajukan tangannya, kawan-kawan, atau mungkin bisa berdiri, kawan-kawan. Kita sebagai mahasiswa mungkin punya sumpah mahasiswa, kan? Mungkin kita bisa bareng-bareng untuk melanjutkan sumpah mahasiswa, kawan-kawan. Mungkin bisa berdiri, kawan-kawan, sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan di negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah!
Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya harap semangat perlawanan terhadap penindasan ketidakadilan itu dilawan kawan-kawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.